Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini yang akan saya beri judul Setujukah kita dengan cara Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-9 mulai. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abama dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kisah tentang Naaman yang datang ke Israel untuk mencari Elisa supaya bisa menyembuhkan penyakit kustanya sudah banyak kita dengar. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Sering kita memuji pujian yang mengatakan kau selalu punya cara untuk menolongku dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak sadar pada saat datang pertolongan Tuhan, kita seringkali nggak sepaham dengan apa yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita. Cara Tuhan seringkali nggak bisa kita prediksi, cara Tuhan seringkali nggak bisa kita mengerti. Bahkan mungkin kalau kita ngotot dengan cara kita, yang terjadi seperti Naaman. Konsep dia yang ada di dalam pikirannya, dia datang, kemudian yang keluar Elisa, dan langsung berdoa, menggerak-gerakkan tangannya, langsung menyembuhkan penyakitnya. Tetapi cara Tuhan beda. Yang keluar bukan Elisa, tetapi yang keluar pembantunya. Kemudian Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, yang sungainya tidak begitu bagus, airnya tidak begitu jernih. Untuk orang sekelas Naaman, seorang jenderal, itu sangat tidak pantas sekali. Dan pada saat itu Naaman dengan panas hati, dia menolak mentah-mentah harga dirinya yang diinjak-injak dan tidak dihargai. Paling enggak dia minta nabinya sendiri yang keluar. Itu yang ada di dalam pikiran Naaman. Seringkali kita juga seperti itu. Pada saat kita berdoa, pada saat kita mengadu kepada Tuhan untuk kesembuhan penyakit kita, untuk pemulihan keluarga kita, untuk pemulihan ekonomi kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya, kita sudah punya konsep sendiri. Seringkali sepertinya kita ngatur Tuhan, Tuhan nanti seperti ini, ekonomiku dipulihkan dengan cara ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tuhan akan menyembuhkan penyakitku seperti ini dan lain sebagainya dengan cara ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara kita. Nah, pertanyaannya, setujukah kita dengan cara Tuhan? Atau kita menolak mentah-mentah, bahkan mau pulang seperti Naaman? Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Yang perlu kita ketahui saat ini adalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Nah, pertanyaannya, setujukah kita dengan cara Tuhan menolong kita? Mungkin itu menyembuhkan, mungkin itu memulihkan, mungkin itu memperbaharui dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya konsep Tuhan juga punya cara sendiri, bagaimana kita menyikapinya? Memang kita punya cara, memang kita punya konsep, tetapi kita kembalikan lagi bagaimana Tuhan punya cara untuk memulihkan kita, bagaimana Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Mungkin pada waktu sakit kita mintanya cepat sembuh dan kita cepat beraktivitas, tetapi Tuhan
punya cara tersendiri. Dia punya jangka waktu. Kita minta cepat, Tuhan minta lama. Kita minta dengan cara yang seperti ini, seperti Naaman tadi, paling tidak Elisa keluar, menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu dan menyembuhkan. Tetapi cara Tuhan enggak. Mandi di Sungai Yordan, yang keluar pembantunya. Bisa enggak kita nerima? Nah, untunglah pada saat itu ada bawah Naaman yang mengingatkan kembali tentang tujuan mula-mula, tujuan utama Naaman pergi ke Israel menghadap Elisa adalah untuk sembuh, dan di situ dia sadar dengan tujuan yang semula. Bagaimana supaya kita ini bisa sadar dan setuju dengan rencana Tuhan, cara Tuhan untuk menyembuhkan kita, cara Tuhan untuk memulihkan kita, cara Tuhan untuk menolong kita? Dengan apa, saudara? Dengan memasang telinga kita untuk bisa mendengar setiap masukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita ini bisa mendengar kalau kita ini mengenakan kerendahan hati. Ya, latih telinga kita untuk bisa mendengar. Kalau dengan manusia yang kelihatan aja kita nggak mau mendengar, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak pernah bisa menerima masukan dari siapapun juga, saya bisa pastikan bahwa saudara tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan. Ayo kita belajar. Kenakan kerendahan hati, pasang telinga kita untuk mendengar apapun juga. Tuhan pakai siapapun juga, pakai cara apapun juga untuk ngomong dengan kita. Tergantung kita. Kalau kita mau belajar mendengar, Tuhan pakai pegawai Naaman untuk menegur dan mengingatkan. Akhirnya Naaman sadar dengan tujuan semula bahwa dia sembuh. Apapun yang disuruh untuk lakukan, asal dia sembuh, pasti dia lakukan. Akhirnya dia mandi di Sungai Yordan dan disembuhkan. Kulitnya kembali pulih seperti kulit seorang bayi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dia berkarya di dalam kehidupan kita. Biarlah dia memulihkan kehidupan kita. Biarlah dia membalikkan keadaan dalam kehidupan kita, dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak pasti, dengan wabah virus seperti ini. Ayo kita belajar. Kita belajar setuju dengan cara Tuhan memulihkan kita, setuju dengan cara Tuhan mengangkat kita, setuju dengan cara Tuhan menyembuhkan kita. Kita tidak fokus dengan cara kita sendiri, fokus kita sendiri, dan cenderung mengatur Tuhan, tetapi kita serahkan sepenuhnya. Kita dengan rendah hati membuang rencana kita dan pakai rencana Tuhan, biar Tuhan berkarya dan mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Biar dia punya satu kebebasan yang luar biasa di dalam hidup kita untuk melakukan segala sesuatu, sehingga pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kau selalu